لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bahwa para jamaah Masjid Jami Darussalam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim setiap malam Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca Al-Quran Surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita kirimkan untuk almarhum almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, sanak famili, keluarga kita, juga jamaah masjid yang sudah tiada juga. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Juga mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah ini Allah angkat segala penyakit dari diri kita. Kalau ada keluarganya yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat. Kalau ada jamaah yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan untuk kita yang membacanya, semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita, dikabulkan segala doa-doa dan hajat kita, kemudian disehatkan badan kita, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha, serta kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha wa ala kulli niyatin sholihah. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian pembacaan kitab Mukhtarul Hadis, pembacaan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca, kemudian memahami dan mengamalkan isi kandungan hadis, mudah-mudahan ini menjadi sebab nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang selanjutnya 146. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulaqahu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rawahu Ad-Dailami an-Am. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadi tanda daripada kebahagiaan seseorang. Jadi kalau 4 ini ada dalam diri seorang, insya Allah dia bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, memiliki pasangan hidup, istri ya, memiliki istri yang sholihah. Wa auladuhu abrar,
dan memiliki anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa khulaqa'uhu sholihina, dan memiliki teman-teman dia yang soleh, teman-teman yang baik. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan rezekinya ada di tempatnya sendiri, ada di negerinya sendiri. Yang pertama, ini kalau ada 4 ciri ini, maka insya Allah seseorang akan bahagia. Min sa'adatil mar'i. Yang pertama, memiliki istri yang solehah. Istri yang solehah. Ini istri solehah ini diantara cirinya, dalam satu riwayat diantara cirinya adalah kalau dipandang dia menyenangkan istri saya. Kalau dilihat enak dilihatnya. Tapi istri saya udah tua, Ustaz. Bukan masalah tua mudanya, emang di mana-mana yang muda dan yang enak. Tapi ini bukan sekedar fisiknya, Ada orang muda cakep, tapi merenggut mulu mukanya, melotot mulu, merenggut, jutek. Enak aja dilihat. Jadi bukan semata-mata dari fisiknya, fisik juga, tapi lebih dari itu, yaitu kalau bahasa zaman sekarang namanya inner beauty, kecantikan yang memancar dari cahaya hati dalam dirinya, kira-kira. Makanya kita diajarkan untuk sering-sering baca doa. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dibaca. Itu salah satu doa supaya istri kita enak dilihat. Nah, biar kata udah puluhan tahun nikah awet, masih enak dilihat. Salah satunya baca doa itu. Apa artinya? Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami, yaitu istri-istri kami, min azwajina wa dzurriyyatina, juga anak-anak kami. Anugerahkan anak dan istri yang bagaimana? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau arti bebasnya yang enak dipandang mata. Qurrata a'yun. Yang kalau kita melihat kita bawaannya bahagia. Bukan yang kalau kita lihat malah kesel kita dilihat. Ada yang orang pulang capek di rumah direnggutin, enggak enak dilihat. Maka minta sama Allah qurrata a'yun, yang enak dipandang. Yang enak dipandangnya yang akhlaknya baik, yang ibadahnya benar. Itu yang enak dipandang. Nah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ini juga penting belakang, dan jadikanlah kami lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, imamnya orang yang bertakwa. Jadi artinya orang imamnya, orang takwa aja udah baik, ini minta dijadiin imamnya orang bertakwa. Tapi itu doa waja'alna itu bukan kita cuma minta anak dan istri orang takwa, tapi diri kita juga, dari kita menjadi orang yang bertakwa. Ini artinya apa, Pak? Artinya gini, kalau kita minta sama Allah istri soleha, anak yang soleh dan soleha, itu nggak boleh berhenti
berhenti dimintanya doang. Tapi di situ ada kata-kata waj'alna, jadikan kami orang yang bertakwa sebagai imamnya orang yang bertakwa. Bukan hanya kita minta anak sama istri yang qurrata ayun, enak dipandang. Bukan cuma kita minta istri dan anak yang soleh dan solehah, tapi di situ kita minta diri kita juga jadi orang yang bertakwa, pimpinan orang yang bertakwa. Artinya kita bukan cuma minta sama Allah, tapi kita jadikan diri kita orang yang takwa. Kalau mau istri kita kayak Siti Fatimah, siapa sih dia? Ada nama Siti Fatimah. Maka jadikan diri kita seperti Ali bin Abi Thalib, gitu. Kalau pengen istri kita kayak Khadijah, maka kita juga mesti memantaskan diri kita ya ikutin seperti suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari antara ciri istri solehah, enak dipandang. Yang kedua di antara cirinya adalah dia bisa menjaga aib daripada suaminya. Jadi kalau istri bisa jaga aib suaminya, bagus. Jangan istri ceritain aib suaminya kemana-mana. Laki gua kalau pulang bukannya mandi langsung tidur, mana bau banget lagi belum mandi. Kan ada anak-anak istri begitu tuh, diceritain aib suami. Nggak boleh kayak gitu. Hanya di antara cirinya lagi adalah itu istri menjaga daripada aib keluarganya, dijaga. Jadi diterawat gitu, jangan sampai orang lain tahu aib suami kita. Kemudian selanjutnya di antara cirinya adalah jelas ibadahnya, ya, sholatnya rajin, gitu ya. Dijaga dirinya, auratnya ditutup gitu, kalau keluar. Ini juga bukan cuma tanggung jawab istri menutup aurat. Nanti Pak yang ditanya itu kepala keluarga Pak di akhirat. Kalau istri sama anaknya, anak perempuan udah balik, kemudian auratnya nggak ditutup, nanti yang ditanya bukan dia doang, tapi kepala keluarganya nanti tanggung jawab di akhirat. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, anak istrinya pakai baju yukensi kalau keluar, yukensi, yuk kamu kan bisa si ngeliat, orang lain bisa ngeliat tubuhnya, artinya baju yang setengah gitu. Maka yang tanggung jawab itu kepala keluarga, suaminya tanggung jawab, bapaknya tanggung jawab. Nah, maka hati-hati kalau ada anak kita udah perawat, udah mulai gede, keluar dia nggak pakai jilbab, keluar dia pakai baju yang seksi, hati-hati, itu tanggung jawab kita. Nah, sebentar, apa Pak? Ini Bapak kasih duit. Nah, buat apa Pak? Beli baju yang gedean dikit, beli jilbab. Jangan cuma nyuruh doang, kasih duit kan ya? Nyuruh doang, pakai sono yang bener. Ya Pak, beliin dulu, kasih duit. Ya, jadi yang pertama ciri kebahagiaan seseorang, dia memiliki istri yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abrar, dia memiliki anak-anak yang berbakti. Ya, tadi sebagian sudah saya jelaskan. Berbakti, memiliki anak yang berbakti itu Pak impian semua orang. Impian semua orang. Kalau ditanya, orang ditanya nih, Bang, abang kalau disuruh milih apaan? Milih punya mobil bagus, apa milih anak yang soleh-solehah? Gitu. Itu kalau saya mah
begitu. Dia bilang punya mobil sama anak soleh-soleha. Berarti yang lebih penting adalah anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh dan soleha, Pak, di dunianya itu bisa bikin kita bahagia. Di dunianya kan kita dapat tuh kalau ada anak kita nurut gitu loh kita. Anak kita berbakti, di dunianya bahagiain kita. Saat kita meninggal juga masih membahagiain kita. Itu anak soleh soleha. Bagaimana maksudnya? Saat kita meninggal, dia rajin kirim doa, dia rajin kirim baca Fatihah, dia rajin kirim baca Quran buat orang tua, dia rajin sedekah, sedekah untuk dikirim pahalanya buat orang tua. Itu anak yang soleh-soleh. Makanya tinggi nilainya punya anak yang soleh dan soleh. Dan lagi-lagi anak yang soleh-solehah itu seperti suka saya katakan, itu gak keluar dengan sendirinya. Tahu-tahu lahir brojol, anak soleh gitu. Gak begitu. Tapi anak yang soleh dan solehah, dia lahir keluar udah langsung dididik sama orang tua. Masih kecil, bahkan masih di perut, ini orang tuanya udah ngajarin baca Quran. Gimana tuh? Masih di perut udah diajarin. Anaknya masih di perut dielus-elus, orang tuanya sambil sholawatan, orang tuanya sambil ngaji, itu udah mulai dididik. Nah, kemudian anaknya lahir, dididik lagi dengan Quran. Anaknya gede dikit, diajarin baca Al-Quran, dididik dengan akhlak yang baik, dididik dengan adab yang baik. Nah, itu anak soleh dan solehah tercipta dari pendidikan kedua orang tuanya, dari pendidikan lingkungan sekitarnya. Ya kalau kita punya anak, kita masa bodoh nih, ya biar lepas aja begitu. Nggak bisa begitu, nggak jadi. Nah, supaya jadi perlu kita didik. Yang kedua itu wa auladuhu abrar, dia memiliki anak yang soleh dan solehah. Wa khulaqauhu sholihina, yang ketiga, dia memiliki teman, dia memiliki kawan, itu orang-orang yang soleh. Nah, ini dua tipnya. Memiliki teman orang soleh. Duduknya itu bertemannya dengan orang-orang yang baik. Nah, orang yang soleh, Pak, ini kalau kita punya teman orang soleh, kita punya teman orang baik, ini jangan dilepas, karena teman orang soleh itu nanti bisa ngajak kita kepada kebaikan. Saat nanti dia masuk surga, dilihat teman baiknya enggak ada, nanti dicari sama dia. Mana nih? Saya berteman sama Pak RW. Pak RW masuk surga duluan. Amin. Nah, ntar Pak RW nyari teman-teman jamaah Masjid Darussalam nih, warga saya pada mana nih? Cari nanti sama dia. Maka orang yang soleh itu bisa nolongin kita. Wa khulaqauhu sholihin. Yang kedua, berteman sama orang soleh itu bisa mengundang keberkahan. Tapi Pak, andai kata kita punya teman yang sebaliknya gitu ya, yang rada bakor bagaimana gitu ya, itu jangan putus hubungan. Bukan berarti saya suruh ngejauhin orang-orang itu, bukan. Tetap berteman sama siapa aja, sama orang soleh, berteman sama orang yang rada jauh, yang kebalikannya, yang rada bakor, yang kagak sholat atau yang mabuk, jangan dilepas silaturahminya. Maksudnya apa? Supaya kita bisa ngajak dia juga jadi benar gitu. Kalau kita jauhin, dia mah ya kagak pernah sholat, aku males main sama
dia. Jangan begitu juga. Ntar yang ngajak dia sholat siapa? Dia mau mabok mulu. Ntar yang ngajak dia berhenti untuk mabok siapa kalau bukan kita? Niatnya begitu. Tapi tetap sama orang soleh ini kita berteman, sama orang yang kurang soleh kita harus pegang juga. Niatnya dakwah kepada mereka. Niatnya dakwah. Jadi kita dakwah itu Bang, itu bukan tugas ustaz aja, bukan. Tapi dakwah itu adalah tugas setiap muslim dakwah itu tugas. Amar ma'ruf nahi munkar itu tugas semua, tapi tergantung dengan kemampuannya masing-masing. Nah, dakwahnya saya gimana? Ngajak teman ngaji ke sini, itu udah dakwah. Ngajak teman, ayo lu kalau malam Selasa ngapain sih? Ya, gua malam Selasa ya ada apa-apa aja. Ngopi aja nongkrong di rumah. Ayo temenin gua gitu aja Bang. Ayo temenin apa itu? Udah ikut aja ya. Begitu ngikut kesini lagi ngaji. Pas ngaji dia dapat hidayah, dia sholat, dia melaksanakan ilmunya manfaat buat dia, maka pahalanya buat bapak-bapak yang ngajak dia ngaji. Itu dakwah begitu. Jadi bukan sekedar tugas ustaz ceramah ya gitu ya. Saya para ustaz asatidz ada tugasnya ngomong di sini di forum, tapi semuanya juga punya tugas dengan peranan yang beda-beda, yaitu ngajak kepada kebaikan. Nah, sekali lagi ciri yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang berbahagia ini adalah wa khulaqahu sholihin, memiliki teman, memiliki kumpulan orang-orang yang soleh. Dan ini insya Allah sudah kita buktikan malam ini. Kita buktikan malam ini dengan duduk sama-sama di majelis taklim, dengan duduk sama-sama di masjid. Ini insya Allah semuanya orang-orang soleh. Amin ya Allah. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dia mendapatkan rezeki. Jadi Allah memberikannya rezeki itu di negerinya sendiri. Maksudnya apa? Dia dapat rezeki di kampungnya sendiri, di kampungnya. Nah, ini jelas ya, kalau kita disuruh pilih mana, ngerantau apa di tempat sendiri. Kalau di tempat sendiri mah ada jalan rezekinya di tempat sendiri. Tapi kalau emang dia baiknya ngerantau, ya ngerantau gitu. Tapi kalau ngerantau, jangan lupa sama kampung sendiri. Jangan lupa sama orang tua di kampung, sama keluarga di kampung. Nah, ini adalah 4 hal yang kalau dimiliki oleh seseorang, kata Nabi, min sama datil mar'i, termasuk orang-orang yang berbahagia. Kemudian hadis selanjutnya 147, arba'atun yudliluhumullahu ta'ala, al-bayya'ul khallafu, wal faqirul muhtalu, wasyaikhuz zani, wal imamul jahir. Ada 4 golongan yang Allah marah kepada mereka. Jadi 4 ini Allah marah kepada mereka. Yang pertama adalah al-bayya'ul khallafu, pedagang. Jangan berhenti di pedagangnya, ntar yang dagang pada kamu dagang. Al-halal al-bayya'ul halal, pedagang yang sering bersumpah, sumpah tapi bohong gitu ya. Pak, ini demi Allah ini modalnya aja nggak nyampe ini gitu. Modalnya aja kagak dapat ini, demi Allah gitu. Dia sumpah tapi bohong, padahal untungnya udah banyak gitu. Maka emang kalau dagang, kalau nggak banyak ngomong, kagak laku dagangan di pasar, harus banyak ngomong. Tapi ingat, banyak ngomongnya pedagang nggak boleh
boleh dibanyakin sumpah dan bohong itu. Maka Allah marah kepada pedagang yang sering sumpah begitu bohong. Yang pertama. Yang kedua, wal fakirul muhtal, orang fakir yang sombong. Ini Allah marah juga. Kalau orang kaya sombong, iya, walaupun pantas nggak boleh juga ya, nggak boleh. Kaya sombong aja nggak boleh. Ini miskin sombong, lebih parah lagi. Saya juga bingung, yang disombongin apanya gitu. Nah, jadi al-fakirul muhtal, ya sebenarnya yang tidak boleh adalah kesombongan. Karena sombong itu Pak, itu dosa pertama yang dilakukan makhluk yang bernama iblis, itu sombong. Kenapa dia sombong? Karena mengatakan ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, nggak bisa begitu dong, masa saya suruh sujud. Ini bahasa kita, saya diciptakan dari api, dia dari tanah, ngapa saya disuruh sujud? Sombong, merasa dirinya lebih baik. Nah, maka ini buat kita juga, kalau kita punya perasaan lebih dari orang lain, lebih dari orang lain, maka buang jauh-jauh perasaan itu, karena itu udah bibit-bibit sombong begitu. Meskipun masalah ibadah, alhamdulillah, gua rajin sholatnya di masjid. Dia mau agak pernah sholat, ada di situ. Itu jangan begitu tuh Pak, jangan begitu. Terus mesti gimana? Mesti gini, alhamdulillah saya bisa ke masjid. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan dia juga ke masjid sama-sama baik, sama-sama sholat masjid. Jadi jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kemudian yang ketiga, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berbuat zina. Jadi orang muda aja zina dosa. Ini lebih parah orang tua zina. Maksudnya kenapa lebih parah? Karena orang tua itu kan harusnya sadar ya. Mestinya sadar. Oh, gua udah berumur nih, udah rada-rada bau tanah gitu. Mestinya kan itu ngingetin kita, oh iya, gua rada-rada, jangan-jangan umur gua udah ada lama lagi gitu. Nah ini orang tua tapi masih senang-senang dengan dosa, itu maksudnya. Makanya Allah murka sama orang tua begitu. Nah, kalau udah tua sadar diri gitu. Udah tua, itu kan tua itu sebenarnya Allah udah kasih sinyal sama dia. Yang tadinya ganteng, politik, cantik, kemudian dikasih ciri-ciri, ini lu lama-lama lemah, kulit lu tuh lama-lama kendor. Yang tadinya rambutnya penuh, kemudian dikit-dikit dicabut sama Allah. Dikasih tanda, giginya tadinya penuh, terus ya satu-satu dicabut. Saya bukan ngomongin. Pokoknya ini adalah tiap tanda, seakan-akan Allah ngasih surat sama dia, ngasih sinyal sama dia. Ini loh tanda. Tanda untuk apa? Ingat umur gitu. Tanda untuk apa? Untuk supaya dia sadar, oh iya, nggak lama lagi nih balik gitu. Tapi yang muda jangan, wah, gua masih lama nih, masih seger, bukan gitu maksudnya. Baik muda, tua, tapi yang muda masih ada kesempatan buat tua. Kalau tua, kemana lagi ya? Nggak ada lagi, kecuali ke mana tuh, samping Muyasari Rawabunur. Nah, jadi yang dimurkai Allah selanjutnya yang ketiga adalah asy-syaikhuz zani, udah tua
tapi masih senang-senang dengan dosa, yaitu dengan berzina. Kemudian yang terakhir yang dimurkai Allah adalah al-imamul jair, imam pimpinan yang zalim terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi juga Allah murkai. Maka ini kita ini pada hakikatnya adalah pemimpin. Kita ini pada hakikatnya pemimpin. Tapi beda-beda. Paling kagak kita adalah pimpinan di rumah tangga kita. Maka tidak boleh kita zalim terhadap anak istri kita. Tidak boleh kita zalim terhadap anggota keluarga yang ada di bawah kita. Apalagi yang punya jabatan. Apalagi yang punya jabatan. RT ada jabatan, ketua masjid, jabatan itu, ketua parkir ada di bawah. Semuanya itu nanti kelak akan dipertanggungjawabkan. Amanah yang Allah berikan kepada kita nanti kelak dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 4 golongan ini, dan kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna fi annana fatarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbatan sir kulla awbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وقبلنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي حسنا فضلا وجودا منا باكتساب منها بالمصطفى الرسول أرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدد قصد السفلي والحمد لله في البدء والثناء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.